Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reza Cahaya Fatahillah, NIM 18 17 10 20 10 58 dari kelas TPC. Saya di sini akan mempresentasikan studi kasus yang saya ambil, yaitu analisis penyusutan depresiasi alat dan mesin tracker berdaya traktor pada tanah vertisol untuk membuat parit di lahan tanam tembakau PT Perkebunan Nusantara 10 Kabupaten Jember. Topik pembahasan kali ini ialah pertama, 1. Pendahuluan, kedua, pengertian analisis penyusutan atau depresiasi, ketiga, persamaan metode penyusutan, dan keempat, pembahasan studi kasus. Pertama, pendahuluan. Kabupaten Jember adalah salah satu daerah di Provinsi Jawa Timur yang diakui sebagai pusat produksi tembakau. Varietas utama tembakau yang dapat ditanam di Kabupaten Jember adalah Besuki Na Oaks tembakau. Tembakau Besuki Na Oaks memberikan keuntungan yang tinggi bila dibandingkan dengan komoditas lain. Menurut Pratama dan kawan-kawan tahun 2018, salah satu perusahaan yang menanam sekaligus mengolah tembakau berjenis Na Oaks yaitu PT Perkebunan Nusantara 10. Harga jual dari tembakau Na Oaks lebih tinggi dibanding dengan jenis tembakau lainnya, sehingga PT PN 10 menanam tembakau jenis Na Oaks. Budidaya tanaman tembakau Na Oaks yang ada di PT PN 10 umumnya dilakukan dengan dua tahapan, yaitu tahapan pratanam dan pasca panen. Tahapan pratanam yang dilakukan untuk budidaya tanaman tembakau ini salah satunya yaitu pembuatan parit. Parit berfungsi sebagai media pengairan tanaman dan untuk saluran drainase saat hujan datang. Pembuatan parit secara manual akan membutuhkan waktu yang lama dan membutuhkan banyak pekerja, sehingga menggunakan bantuan alat tracker. Sampai saat ini, belum pernah dilakukan analisis penyusutan depresiasi pada alat tracker, sehingga dibutuhkan analisis penyusutan depresiasi alat dan mesin kinerja PT Perkebunan Nusantara 10. 2. Pengertian analisis penyusutan depresiasi. Penyusutan atau yang umumnya disebut sebagai depresiasi merupakan suatu sistem yang dimiliki oleh akuntansi untuk dapat mengalokasikan biaya cost atau nilai lain pada aktiva yang dapat digunakan selama masa ekonomisnya dengan cara sistem dan rasional menurut Mairuhu dan Tinangon tahun 2014. Metode penyusutan adalah sebuah metode yang digunakan untuk mengalokasikan harga perolehan suatu aktiva tetap ke dalam periode-periode yang menikmati aktiva tersebut. Metode ini terdiri dari beberapa cara, yakni straight line, double jacking balance, sum of your digit, dan seeking font menurut Salisti tahun 2015. 3. Persamaan metode penyusutan. Pertama ialah straight line. Besar penyusutan per tahun ditentukan dengan persamaan tersebut dengan rumus yang sudah terpapar di PPT ini dengan keterangan P harga beli mesin, S nilai akhir, umumnya 10%, dan N umur ekonomis alat atau mesin tahun. B. Double jacking balance. Besar penyusutan per tahun, RP per tahun ditentukan dengan persamaan berikut. Dan C. Sum of your digit BCWR. Besar penyusutan per tahun ditentukan dengan persamaan berikut yang tertera dengan rumus di PPT ini dengan keterangan T tahun ke sekian, YD jumlah digit tahun ekonomis, dan yang terakhir sinking font PBP. Besar penyusutan per tahun ditentukan dengan persamaan berikut seperti tertera pada PPT kali ini.
4. Pembahasan studi kasus. Metode penyusutan adalah sebuah metode yang digunakan untuk mengalokasikan harga perolehan suatu aktiva tetap ke dalam periode-periode yang menikmati aktiva tersebut. Metode ini terdiri dari beberapa cara, yakni strike length, double Jacklin balance, sum of your digit, dan sinking fund menurut Salisti tahun 2015. Berikut ini tabel dari metode penyusutan sebagai berikut. Tabel data metode strike length. Tabel 2, data metode double Jacklin balance. Tabel 3, data metode sum of your digits. Dan tabel 4, data metode sinking fund. Berdasarkan hasil dan data yang diperoleh dari tabel 1 sampai tabel 4, didapatkan grafik analisis penyusutan sebagai berikut. Berdasarkan gambar 1, diperoleh nilai penyusutan traktor dan trencher dengan menggunakan metode strike length, yaitu Rp 36 juta, yang diperoleh dari hasil perhitungan harga awal traktor dan trencher sebesar 400 juta dikurangi harga akhir traktor dan trencher sebesar 40 juta dibagi dengan umur ekonomis selama 10 tahun, sehingga besar beban penyusutan per tahun sebesar 36 juta, yang digambarkan dengan garis lurus. Menurut Salisti 2015, metode garis lurus ialah metode perhitungan penyusutan aktiva tetap, di mana setiap periode akuntansi diberikan beban yang sama secara merata. Metode double Jacklin balance, hasil penyusutan traktor dan trencher ditunjukkan dengan garis melengkung ke bawah. Hal ini dikarenakan biaya penyusutan pada metode double Jacklin balance mengalami penurunan pada setiap tahun. Pada tahun pertama, besar beban penyusutan yaitu Rp 82.268.706 rupiah. Pada tahun selanjutnya sebesar Rp65.348.356 rupiah, dan seterusnya. Nilai tersebut diperoleh dari hasil perhitungan nilai D sebesar 0,2057 dikali nilai BVT, sehingga penyusutan setiap tahunnya berbeda. Menurut Salisti 2015, metode saldo menurun ganda ialah metode yang mengalokasikan penyusutan berdasarkan persentase umur ekonomis terhadap nilai buku aktiva yang bersangkutan, sehingga menghasilkan jumlah pembebanan penyusutan menurun. Metode sum of your digit, hasil penyusutan traktor dan trencher, ditunjukkan dengan garis melengkung ke bawah. Hal ini dikarenakan pada tahun pertama beban penyusutan lebih tinggi dan akan terus menurun pada tahun-tahunnya. Dapat dilihat pada tahun pertama, besar beban penyusutan yaitu Rp 26.454.545 rupiah. Pada tahun selanjutnya sebesar Rp50.909.091 rupiah, dan seterusnya. Nilai tersebut diperoleh dari hasil perhitungan umur ekonomi traktor dan trencher selama 10 tahun dikurangi tahun penyusutan dibagi bunga sebesar 10% dikali harga awal traktor dan trencher sebesar 400 juta dikurangi nilai sisa traktor dan trencher sebesar 40 juta. Menurut Salisti 2015 menyatakan bahwa dengan menggunakan metode sum of your digit, di mana beban penyusutan pada tahun pertama lebih tinggi dan menurun pada tahun-tahun berikutnya. Metode sinking fund, hasil penyusutan traktor dan trencher ditunjukkan dengan garis melengkung ke atas. Hal ini dikarenakan pada tahun awal periode beban penyusutan lebih kecil dan akan terus meningkat pada setiap tahunnya.
diperoleh beban penyusutan pada tahun pertama yaitu Rp sebesar Rp22.588.342. Pada tahun selanjutnya sebesar Rp47.435.509 dan seterusnya. Nilai tersebut diperoleh dari hasil perhitungan nilai D sebesar Rp22.588.342 dikali perhitungan FV bunga sebesar 10% min 1. Menurut Lestari dan kawan-kawan 2019, besarnya depresiasi akan meningkat sering dengan tingkat bunga yang berlaku. Pada awal tahun nilai depresiasi akan kecil karena pengaruh konsep uang terhadap waktu. Daftar pustaka yang kutipan yang saya ambil dari PPT ini terlampir daftar pustaka tersebut. Inilah daftar pustaka dari kutipan yang saya ambil dalam PPT kali ini. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.